akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Gunawan, yaitu coba jelaskan salah satu contoh tentang Kristus di atas budaya. Kita ambil contoh dalam gereja. Kalau Kristus di atas budaya berarti segala sesuatu budaya, peraturan budaya yang dimiliki oleh gereja tersebut, peraturan gereja yang tertinggi. Jadi peraturan budaya itu tidak bisa meninggikan, tidak bisa menyamakan dengan peraturan gereja. Kristus di atas budaya, peraturan Kristus di atas budaya. Coba teman lihat di materi yang Mami kirim, yaitu Kristus di atas kebudayaan. Sikap berpaduan berdua dengan dua sikap yang telah dilihat di atas sikap ini tidak merasa bahwa mereka harus memilih antara Kristus dan kebudayaan. Mungkin itu saja. Ini ada punya apa? Ada penjelasan, ada punya contoh yang pada majalah yang punya Kristus di atas. Tiga. Saya cuma menjawab pertanyaan dari jawaban dari teman Mary. Apa Kristus kebudayaan itu maksudnya bahwa kita manusia ini kita berbuat peraturan, misalnya hukum aturan dalam gereja itu dia tidak melampaui ajaran Tuhan Yesus begitu. Maksudnya kebudayaan misalnya kita biasa kalau di GMT ada berbahasa dan apa melakukan kebudayaan itu. Jadi dia tidak melampaui Kristus begitu. Artinya Kristus itu biasa budaya itu tidak lewat dari namanya Tuhan kuasa begitu, tapi Tuhan kuasa itu ada di bawah budaya itu begitu. Tiga. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, situ satu kekurangan dari model ini adalah universalitas yang menjadi unggulan model ini sama sekali tidak universal. Itu teman-teman sudah menjelaskan kekurangan dari model tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, alasan saya, mengapa model ini tidak universal? Teman-teman bisa menjelaskan sesuai dengan apa yang teman-teman paham. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kesempatan kepada teman-teman pokoknya. Tiga. Ya baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Leni. Mengapa model ini tidak universal? Karena konsep universal itu tidak tersusun, terstruktur, sehingga dia tidak universal, tidak terstruktur begitu. Universal itu kan pada arti umumnya adalah konsep yang tersusun. Namun tetapi di sini tidak. Kita bisa melihat di kelebihan. Nah, kelebihan Injil mudah diterima karena pelaku Injil adalah orang dari konteks tersebut. Berarti kita bisa melihat pada saat penulisan kitab. Nah, itu kan tidak terstruktur pada saat penulisan. Kayak pada saat penemuan, Injil Matius duluan, Lukas Yohanes duluan, Matiusnya kedua dan lain sebagainya. Itu kan nanti pas mereka datang tuh mereka saring, terus mereka strukturkan mana yang duluan, makanya disusun menjadi sebuah kitab suci. Dan kalau tidak terstruktur berarti universal yang kemanusiaannya adalah konsep kepercayaan, sebab konsep ini dimiliki oleh setiap manusia yang bisa membedakan
mana yang baik dan mana yang tidak baik. Atau baik, mungkin saya akan menanggapi dari tadi yang Bapak jelaskan itu kayak menjelaskan tentang universal alasan dari universitas yang tadi dibahas itu kan tentang pembahasan dia ini pembahasannya harus terstruktur. Nah di sini kalau kita lihat di situ tuh penjelasannya kan tapi merupakan hasil untuk pemikiran barat. Nah di situ dari tadi teman-teman ada jelaskan tuh tentang konsepnya. Nah di sini yang saya mau tanyakan lagi tuh konsep-konsep seperti apa yang orang-orang barat tuh disusun dari pemikiran tersebut. Kalau teman-teman lihat di situ ada penjelasannya tuh di situ dijelaskan di situ juga. Tapi dari tadi yang teman-teman tanyakan tuh teman-teman bahas tentang pembahasan konsep. Nah konsep dalam pemikiran orang-orang barat di situ apa seperti apa teman-teman bisa kasih penjelasan sedikit. 3. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dan juga menjamin penjelasan dari teman Mary. Nah, konsep apa yang dikeluarkan oleh orang barat? Artinya saya baca kembali satu kekurangan dari model ini ialah bahwa universitas yang menjadi unggulan model ini sama dia tidak universal, tetapi merupakan hasil bentuk pemikiran barat, sebuah kebudayaan yang didominasi oleh laki. Akhirnya, ya, jadi kita bisa tahu teologi kontekstual bahwa itu berada pada kepemimpinan seorang laki-laki. Dan kita sudah bisa belajar, ini kan mulai terjemah. Jadi pada waktu itu laki-laki yang lebih dominan, lebih tinggi. Jadi itu tuh sebenarnya dapat tidak dipercaya, tapi mungkin perempuan juga bisa begitu. Makanya dia tidak terstruktural begitu. Terima kasih untuk penjelasan dari teman Tegal. Saya sangat puas dengan penjelasannya, saya kembalikan. Ya, boleh saya akan menjelaskan sedikit tinggi lagi. Kalau kita melihat konteks berarti mungkin misalnya contoh baik. Kita melihat langsung di situ orang masing-masing dia punya karakteristik khotbah itu berbeda. Jadi dia tidak khotbah itu tidak struktural, tapi masing-masing dia punya gaya khotbah itu berbeda. Terima kasih. Teman-teman kalau bisa melanjutkan menjawab pertanyaan selanjutnya. Jadi saya mau bertanya buat teman-teman memberikan penjelasan menyangkut dengan model transcendental. Kenapa jadi model ini dia lebih keras dari model-model yang sebelumnya? Coba teman-teman bisa bahas. Ya. Dari sini di materi ini dia bilang model-model transcendental ini mungkin, berarti dia kata mungkin itu sesuatu yang tidak pasti begitu. Jadi di sini dia tidak berada pada titik yang menjadi keras begitu. Jadi sini saya akan baca model transcendental itu salah satu melihat pilihan kontekstual yang melihat bahwa realitas bukan sebagai yang ada di luar dan dilepas dari keinginan manusia, melainkan berada pada dinamika kesadaran diri. Jadi itu yang punya kalau seorang ini itu dia melihat pada dia punya diri sendiri dengan ego sendiri, makanya itu keguraannya sudah melebihi mulut begitu. Jadi kesadaran diri ini berbicara tentang seorang pemimpin yang dia punya masa pimpinan itu dia melihat dia tidak melihat misalnya kalau dia tahu kalau ini dia tidak ikut
artinya itu dia punya kemampuan daging saja, dia tidak berbicara dalam Alkitab, tapi dia bicara bagi dia punya kuasa. Maka mulai terjemahan ini ada supaya kita bisa mengerti bahwa tidak semuanya berada pada pikiran-pikiran diri sendiri. Baik, terima kasih atas Baik, terima kasih. Ini mungkin hasil presentasi kami kelompok 5. Di sini sudah berakhir, maka itu kami menutup. Jika ada kata dan tindakan kami yang salah, kami mohon dimaafkan. Dan jika ada hal-hal yang baik, boleh kita lanjutkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Salam. Salam.